beberapa narasumber ya yang COVID survivor ya. Jadi mereka-mereka yang pernah mengalami COVID ya, dan masa-masa mungkin yang kurang nyaman, masa-masa yang kurang enak gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka berhasil melalui masa-masa itu ya di Desember ya terutama ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah pulih sempurna insya Allah gitu ya. Nah pertama kita panggil Teh Teni sama Uda Ridwan ya. Saya panggil biasanya Mas Ridwan gitu ya. Yang satu Sunda, satu Minang gitu ya. Jadi sama-sama Barat. Orang Barat kedua ya. Silakan Teh Teni, Mas Ridwan. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas atas semua doa dari Mas Ipo, support, Bu Ayu, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Ipo. Tepat di 30 Desember kemarin, Uda Ridwan dinyatakan positif COVID. Sebelumnya beliau demam tinggi, lalu kami cek ke dokter, cek lab segala macam itu tidak terdeteksi positifnya, tapi terdeteksinya tipes gitu. Nah berikutnya lalu dites swab, akhirnya 2 hari kemudian keluar hasil dan hasilnya positif COVID. Akhirnya masuk ke ruangan isolasi rumah sakit, dan beberapa hari di ruangan isolasi itu kondisinya stabil, dan Masya Allah ini kisahnya dimulai di situ. Kondisinya ternyata sangat-sangat buruk. Akhirnya harus dirujuk ke rumah sakit rujukan di Sukabumi, rumah sakit utama rujukan. Dan di sana bukan di ruang isolasi biasa lagi, tapi harus langsung masuk ICU. ICU di mana di sana pengawasan dengan sangat ketat, dan semua pasti tahu yang masuk ruang COVID ICU itu adalah yang berskala berat gitu. Di situ saya Masya Allah Mas, ini ujian yang sangat luar biasa. Saya benar-benar jatuh, saya benar-benar terpuruk, saya bingung harus bagaimana. Saya pasrahkan semua sama tim dokter, dan ternyata saya pun positif. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan kepada saya OTG gitu. Jadi benar-benar tanpa gejala, itu keluhan saya hanya hilang indera penciuman dan perasa saja gitu. Dan anak-anak juga yang tinggal rumah positif semua, yang 2 orang, kebetulan yang kecil-kecil sedang berlibur di rumah mbahnya, alhamdulillah mereka diselamatkan ya, jadi tidak bersama kami. Nah selama udah di ruang ICU itu ternyata kondisinya sangat memburuk, sangat-sangat memburuk. Jadi secara normal menurut dokter itu paru-paru itu hanya berfungsi 20% saja gitu. Masya Allah. Aduh, saya kalau menceritakan ini lagi, ingatan ke sana lagi, rasanya udah nggak kepengen inget-inget itu lagi gitu. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, berat bagi saya dalam hidup saya, Uda Ridwan dan keluarga. Dan Masya Allah, alhamdulillahnya kebetulan kakak saya juga dokter, tapi dia tidak bertugas di rumah sakit tersebut, jadi dia itu melakukan sedikit intervensi ya sama tim dokter. Alhamdulillah mereka juga menerima banyak sekali diskusi dengan kakak, dan kebetulan kakak juga punya teman seorang profesor dokter juga ahli COVID di Surabaya, jadi banyak sekali masukan-masukan obat-obatan treatment yang harus udah dapatkan gitu. Jadi mungkin ini tim dokter di Sukabumi ini katanya ini di luar protokol penanganan COVID gitu, tapi mereka terima gitu. Jadi apapun juga dilakukan. Sampai kami harus mengeluarkan banyak biaya gitu ya. Kalau kata orang betul, saya nggak percaya dulu waktu disampaikan oleh siapa ya? Pak James Gui ya kalau nggak salah, biaya COVID itu kalau di rumah sakit itu bisa sampai 150 juta gitu. Dan ternyata benar gitu. Bahkan kami lebih, kalau dihitung-hitung sama kayak seharga mobil Innova second lah yang tipe G ya. Seperti itu, Masya Allah gitu, biayanya banyak sekali, walaupun itu ditanggung oleh pemerintah. Tapi sebagian harus ada obat-obatan yang harus kami beli. Nah itulah perjuangannya, bagaimana perjuangan udah di dalam. Mungkin udah sendiri mau cerita. Ya, waktunya 15 menit ya kita. Terima kasih Mas Ipo, Kak Ai, Bu Ayu, Bu Malina, dan semua teman-teman PS. Alhamdulillah berkat doa banyak dari teman mitra BP, alhamdulillah Allah kasih kesempatan kedua, second chance atau rebound rasanya itu saya. Karena dokter bilang juga sebetulnya untuk saya kondisi di ICU COVID itu miracle, bisa sembuh, alhamdulillah. Allah kasih kesempatan itu, intinya atas izin Allah, sakit dan sehatnya. Itu kondisi di sana berbaring selama kurang lebih 12 hari di ICU COVID. Di badan semua dipasang kabel, ada 5 kabel, sebelah kanan tangan ada infus, sebelah kiri dipasang tensi, jadi ya nggak bisa bergerak. Itu
Alhamdulillah selama di ICU COVID yang saya lakukan ya hanya menyebut asma Allah, terus berpikir positif. Yang saya lakukan tuh hanya menunggu waktu sholat, karena yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi pas waktu sholat tuh kayaknya senang ada yang bisa melakukan sesuatu gitu. Terus paling baca berita olahraga, karena alhamdulillah saya dari kecil diajarin orang tua itu suka olahraga. Sama yang utama itu vikol ke keluarga itu ya menguatkan alhamdulillah. Dan luar biasanya selama di ICU COVID itu justru saya closingnya itu 200 botol lebih. Itu luar biasa. Ada yang mitra baru, ada mitra yang mati suri udah nggak jelas tiba-tiba kontak pesen lagi. Ada juga emang yang RO, ya itu, dan kurang lebih ada tanda kutip ya mitranya, ada mitranya langsung Feni, ada mitranya saya langsung. Itu alhamdulillah itu sambil kondisi seperti itu ya masih banyak closingan. Masih sadar alhamdulillah. Dan ya itu soalnya minum BP-nya saya juga 7 kali, paling minim itu 7 kali. Karena obatnya kan infus semua, jadi tidak usah pakai kasih jarak waktu antara minum obat dengan BP. Itu BP-nya benar jor-joran. Iya. Intinya sih berpikir positif. Selalu positif, yakin ya. Jadi menurut dokter ini kondisi beliau ini biasanya ya kebanyakan orang pasien itu dalam kondisi koma. Mungkin bisa kondisinya mungkin hampir sama dengan si Ali gitu. Paru-parunya itu sudah fibrosis parah gitu. Dan Masya Allah di hari ke-13 dinyatakan negatif. Itu alhamdulillah berkat doa, perjuangan dan semuanya. Dan ada kabar gembira juga, ternyata di pihak rumah sakit sendiri sekarang ada obat yang kemarin belum pernah diberikan kepada orang lain tapi dipaksakan masuk kepada Uda Ridwan, dan hari ini bulan ini alhamdulillah sudah masuk ke dalam protokol penanganan kesehatan. Jadi ada treatment baru yang berdasarkan pengalaman kepada beliau gitu. Nah, secara ininya Mas Ipo saya pengen menyampaikan bahwa luar biasa teman-teman semuanya, bahwa secara BP ya saya ingin menyampaikan bahwa kekuatan dan luar biasa keunggulan bisnis BP ini, ternyata BP ini adalah bisnis yang bisa autopilot teman-teman. Apa itu autopilot? Autopilot itu bisnis yang bisa jalan sendiri gitu, dengan pengawasan kita tentunya, tanpa harus kita berkeringat di situ. Istilahnya kalau kayak petani itu kita nyangkul setiap hari biar bisa panen, atau penjual yang sehari-hari ya jualan menunggui tokonya, menunggui dagangannya, mengawasi dan sebagainya, itu harus ada di situ. Kalau nggak ada di situ jualan bisa tutup gitu, berhenti. Tapi Masya Allah di BP ini ketika kami sedang ada masalah, saya tidak bisa fokus pada pekerjaan, Uda Ridwan seperti ini, pikiran saya hanya ke rumah sakit, benar-benar blank, saya nggak bisa mikirin penjualan BP. Tapi Masya Allah, alhamdulillah itu penjualan terus-terusan meningkat, bahkan lebih besar dari bulan-bulan sebelumnya. Dan ini juga kenapa saya bilang bisnis autopilot, karena apa? Karena kan di rumah harus isolasi mandiri, tidak boleh ada orang luar yang masuk ke sini. Sedangkan di rumah ini menjadi kantor saya juga gitu. Jadi setiap hari ada kegiatan BP sebelumnya. Akhirnya saya ambil jalan keluar, saya minta tolong mitra saya, Bu Opi, Masya Allah terima kasih ya sudah menjadikan rumahnya sebagai kantor darurat, dan admin saya Raida juga saya ungsikan ke sana, dia bekerja dari sana, RO penjualan dan lain-lain semua diurusin sama dia. Jadi benar-benar ini bisnis jalan sendiri gitu Mas Ipo. Jadi ya Allah gitu, teman-teman yakin sekali bisnis ini bisa jalan sendiri. Dan yang kedua apa? Ini bisa diwariskan. Contohnya almarhum saya Ali ya, bisnisnya diwariskan kepada anaknya dan bisa dilanjutkan. Jadi teman-teman yakin, fokus, fight aja, bangun fondasi dari sekarang, akarnya kuatin ya. Saya hanya butuh waktu 2 tahun saja hingga bisnis ini bisa berjalan sendiri. Jadi ketika kita tidak bisa berada full di sana, bisnisnya benar-benar jos sendiri. Dan profit bulan ini bahkan profit tertinggi Mas Ipo daripada profit saya selama dalam 2 tahun. Masya Allah. Nama itu Mas. Intinya 15 menit loh. Selama kuncinya itu kita survive itu, satu ya sedekah, itu kan membantu kita untuk keluar dari kesulitan. Alhamdulillah kesulitan dengan sedekah. Terus yakin sama Allah, sama doa. Itu alhamdulillah banyak yang mendoakan, termasuk semua mitra-mitra BP, terutama Mas Ipo dan KAI, Bu Ayu dan Bu Malina. Entah dari doa yang mana yang Allah kabulkan, alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Karena kalau melihat kondisi kemarin harusnya ya nggak mungkin gitu secara dunia kedokteran, tapi ya kun fayakun ya Allah. Alhamdulillah. Itu aja Mas. Mungkin itu aja Mas.